warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Fahri dengan NIM 2021-041 dan juga temanku Ega dengan NIM 2021-006 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi teori akuntansi terkait dengan kewajiban. Langsung disimak videonya ya. Yang pertama, pengertian. FASB mendefinisikan kewajiban sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Definisi FASB digunakan sebagai basis pembahasan karena definisi tersebut cukup lengkap secara sistematik. Artinya, definisi tersebut telah mencakup berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi kewajiban oleh sumber-sumber lain. Sedangkan APB nomor 4 mendefinisikan kewajiban dalam dua kata kunci, yaitu economic obligations yang dihubungkan dengan generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Ini berarti bahwa APB menggabungkan pengertian kewajiban sekaligus menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik kewajiban. Dengan berbagai variasi yang sudah dijelaskan tadi, secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang datang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Kemudian yang kedua yaitu keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Untuk dapat disebut kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada hal yaitu waktu, dan adanya waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan. Artinya pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan, pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan yang keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapat pinjaman bank, keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi yang masa datang akhir periode tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak kewajiban tak bersyarat. Konsep ini menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu. Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandai pengakuan dan hak kewajiban dalam suatu kontrak menurut MOS ialah yang pertama, tanggal kontrak ditandatangani, yang kedua itu tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak, yang ketiga itu tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak, yang keempat yaitu tanggal objek kontrak telah dipisahkan atau digunakan oleh pihak lain, yang kelima yaitu tanggal objek kontrak telah diserahkan, yang keenam yaitu tanggal telah diterima uang muka kalau ada, dan yang ketujuh dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya itu karakteristik pendukung kewajiban. Yang pertama yaitu keharusan membayar kas, yang kedua yaitu identitas terbayar jelas, dan yang ketiga yaitu berkekuatan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama yaitu pengakuan. Ada 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban. Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif demi keadilan. Yang kedua yaitu terapan konsep dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatis diterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Yang ketiga yaitu ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi meskipun secara yuridis
kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kemudian yang keempat yaitu keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tetapi juga pada jumlah rupiahnya. Kemudian pengukuran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengukuran. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi atau kas masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan atau penundaan dianggap tidak material. Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang kewajiban, yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Lalu kewajiban dalam pembelian kredit. Dalam pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukuran juga mengikuti pengukuran aset. Diskon dan premium utang obligasi. Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor. Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat untuk suatu kontrak uang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman pada akhir jangka kontrak. Pengukuran jumlah rupiah atau kos utang dan aset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implisit. Lalu makna harga efektif obligasi. Selisih nominal dengan penghargaan kesepakatan merupakan diskon obligasi. Lalu diskon obligasi. Diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai jumlah atau jatuh tempo utang obligasi. Premium obligasi. Mengartikan premium obligasi sebagai pendapatan tangguhan jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Lalu ada kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dan jumlah rupiah dan saat yang pasti atau baik jumlah tanggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Lalu ada penilaian. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang, pada saat terjadinya penilaian mengacu pada penelitian nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan mendekati nilai nominal. Lalu ada pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga dia terbebas dari kewajiban tersebut. Pada mulanya, FASB menentukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban dalam SFAC nomor 76. Yang pertama adalah transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial, barang atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditor secara finansial. Lalu ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Lalu ada utang terkonversi. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkonversi atau konvertibel merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus.
Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status hutang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Lalu ada hak mengkompensasi. Telah disinggung sebelumnya bahwa kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Ada kalanya hak mengkompensasi diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat atau conditional contract dan kontrak pertukaran. Yang pertama adalah kontrak bersyarat. Kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbul kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Contoh kontrak semacam ini misalnya adalah future contract and forward purchase sale contract. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya mentransfer aset dari satu pihak saja. Contoh kontrak semacam ini misalnya adalah interest rate swaps dan currency swaps. Lalu ada B, hak mengkompensasi. Adalah hak yuridis debitor lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengkompensasi dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengkompensasi jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak lapor memang berniat untuk mengkompensasi. Dan yang keempat, hak mengkompensasi terpaksakan secara hukum. Lalu, kesimpulannya, kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat, ekonomi masa datang, menjadi keharusan sekarang, dan timbul akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Pengertian kewajiban merupakan bayangan cermin pengertian aset. Transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang perolehan manfaat ekonomik masa datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang pengorbanan manfaat ekonomik masa datang.